3 petak ruko di daerah Belanti, Kota Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Beruntung kebakaran tidak menelan korban jiwa. Petugas pemadam kebakaran berjibaku saat 3 petak ruko di daerah Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang terbakar. Satu orang karyawan laundry mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Api berhasil dipadamkan setelah 45 menit kemudian. Sementara itu diduga kebakaran yang melanda 3 bangunan ruko yang merupakan usaha laundry dan toko kelontong ini akibat sambungan pendek arus listrik. Itu ruko, itu ada laundry, ada 2 tempat, tapi pemilik kan sama. Api sudah membesar, waktu kami sampai, alhamdulillah dapat kita atasi, sekedar satu ruko itu aja yang habis. Ini insiden kebakaran ini ada korban jiwa atau gimana, Pak? Korban jiwa tidak ada luka terbakar 1 orang. Jadi ada ini juga, Pak, anggota damkar sendiri yang luka, kaki yang luka tadi, Pak? Itu kejadian biasa, anggota damkar biasa itu kena paku sedikit. Pak, ini berapa mobil damkar, Pak, yang dikerahkan, Pak? Yang dengan personil? Kan 5 armada. 5 armada. Dengan personil, Pak? Lebih kurang 50 orang. 50 orang. Pak, ini dugaan sementara apa, Pak, penyebab kebakaran, Pak? Dugaan sementara mungkin korslet gitu. Kerugian, Pak? Kerugian lebih kurang 500 juta lebih kurang. Pemirsa, diduga mabuk, pengendara mobil sedan menabrak gerobak pedagang di Jalan Awi Ligar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengemudi melaju kencang, berusaha kabur, namun mobil oleng dan menabrak pagar rumah warga hingga terbalik. Kamera pengawas rumah warga merekam detik-detik gerobak pedagang kupat tahu tertabrak kendaraan sedan ugal-ugalan di Jalan Awi Ligar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung pada Senin pagi. Dalam rekaman video terlihat sebuah kendaraan jenis sedan hitam melaju kencang dari arah utara menuju arah selatan. Sedan tersebut kemudian hilang kendali dan menyeruduk gerobak pedagang kupat tahu. Usai menabrak mobil sedan hitam tersebut langsung melaju kencang berusaha kabur. Namun naas tak jauh dari lokasi tabrakan, mobil pelaku oleng dan menabrak pagar rumah warga hingga terbalik. Warga yang geram melihat peristiwa tersebut lantas meneriaki dan menggiring pelaku keluar dari mobil yang diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Tahu-tahu roda udah ketabrak ke sini di depan saya. Ya udah gitu mobilnya nggak berhenti, suruh berhenti, kabur ke sana. Tahu-tahu di sana nabrak, Pak. Benteng ya? Nabrak benteng. Ya udah kejadian itu saya di sini nggak ikut ke sana, orang-orang pada ke sana ya nggak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun gerobak pedagang kupat tahu rusak parah hingga tak bisa berjualan. Sementara pengemudi beserta barang bukti 1 unit mobil sedan diamankan petugas Polsek Cimenyan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah salah satu korban pesawat jatuh di Serpong pada Minggu siang. Jenazah Kapten Suwanda disambut histeris oleh keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Kapten Suwanda, co-pilot pesawat nomor PKIFP yang jatuh di lapangan Sunbird, Kecamatan Serpong pada Minggu siang. Jenazah tiba di rumah duka di kota Cirebon pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada Senin pagi. Kedatangan jenazah langsung disambut histeris oleh keluarga dan kerabat korban. Keluarga dan kerabat langsung menyolati jenazah sebelum dimakamkan. Jenazah Kapten Suwanda dimakamkan di kampung halaman di Kampung Karangmalang, Kota Cirebon pada Senin siang. Di jam 14.43. Sebelum itu kan saya sekitar 1 menit sebelum kejadian itu saya telepon ke, bukan telepon, maksudnya informasi ke papa
untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Lesung. Beliau bilang menunggu info dari beliau. Ya, terus setelah saya infokan 14.42 itu 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya, dan di 43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan di BSD itu. Almarhum Kopilot Kapten Suwanda yang dikenal baik ini meninggalkan 2 orang anak, istri, dan ibunya di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jenazah Farid Ahmad, mekanik pesawat yang turut menjadi korban dalam jatuhnya pesawat di kawasan BSD juga telah dimakamkan. Almarhum meninggalkan anak kembar 3 yang masih kecil. Jenazah Farid Ahmad, mekanik yang ikut menjadi korban jatuhnya pesawat di kawasan BSD Tanggerang, Banten, tiba di rumah duka. Jenazah datang bersama sang istri yang ikut menjemput ke Jakarta. Kedatangannya pun disambut isak tangis oleh keluarga. Ketiga anak kembar korban bahkan tidak berhenti memanggil nama sang ayah yang dikenal baik dan sayang dengan ketiga anaknya. Jenazah almarhum telah disolatkan dan akan dimakamkan tidak jauh dari kediaman korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, potongan suara diduga Vina menceritakan kronologi pembunuhan dirinya viral di media sosial. Vina yang disebut masuk ke tubuh temannya itu menyebut 2 pelaku kabur ke Jakarta. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak, itu otaknya Mbak itu. Itulah sepenggal cuplikan diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina, Linda, mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa dia dibunuh oleh 12 orang, 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga. Berdasarkan keterangan, Vina dibunuh pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Vina berboncengan dengan kekasihnya Eki dan rekannya. Namun di perjalanan, kedua korban dilempari batu 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepongpongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun, Cirebon dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan, Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Polisi pun telah merilis 3 DPO yang disebut sebagai pembunuh Vina. Namun DPO tersebut tidak disertai foto ataupun sketsa pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Belakangan publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus pembunuhan Vina, seorang gadis asal Cirebon, Jawa Barat yang diduga menjadi korban kebrutalan geng motor Moonraker.
Selain peristiwanya, kesurupan Linda, kawan dari Vina, juga menjadi perhatian publik. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya melalui Zoom Ketua Studi Klub Metafisika, ada Kinarto, dan juga Ustadz Yulian Azhari, tokoh agama. Selamat malam Kinarto dan Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pertama ke Kinarto terlebih dahulu. Kinarto, kalau dari pengalaman dan kajian Anda melihat fenomena kesurupan ini dapat menguak fakta-fakta yang ada terhadap kejadian kriminal. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya dan seperti apa pengalaman Anda? Ya, fenomena seperti itu pernah terjadi dan sering terjadi di masa lalu dan beberapa bulan lalu pun juga terjadi di daerah Jawa Barat. Proses-proses untuk menguak proses pembunuhan terjadi itu ada masyarakat yang kesurupan. Kesurupan itu istilah di masyarakat. Namun dalam pengertian lain orang menyebutkan dalam kondisi trans. Istilah lain akan mengemukakan dalam kondisi peralihan antara pikiran sadar masuk ke pikiran bawah sadar. Apa yang disampaikan seseorang yang sedang kesurupan itu pada dasarnya bisa dijadikan petunjuk. Ingat, dijadikan petunjuk. Ataupun orang menyebutkan dijadikan indikator. Nah, kenapa prosesnya pada saat orang itu bisa kesurupan walaupun temannya, ini kasusnya Vina sama Linda itu jauh di tempatnya, pasti antara Linda dan Vina itu ada hubungan baik. Ada hubungan emosional. Pada saat Linda yang sebelum kesurupan itu pasti terguncang jiwanya mendengar informasi, mendengar kabar bahwa Lina dibunuh. Keguncangan dirinya Linda itu menjadikan pikirannya blank sehingga terjadi yang dikatakan empatik intuitif, yaitu rasa empati seseorang yang berbasiskan intuisi ataupun dalam biasa tertentu dinamakan mengalami sigma empati. Kenapa bisa terjadi sigma empati ataupun empati intuitif itu bahwa Linda ini mampu, dalam pengertian itu mampu merasakan dan mengerti, memahami penderitaan orang lain. Jadi hati nuraninya mampu merekam apa yang disampaikan, apa yang menjadi pikiran Vina dalam posisi sakratul maut. Jadi pada saat seseorang ataupun Vina ini dalam kondisi menderita ataupun pada saat sakratul maut, dia seakan-akan dia bisa menjerit ataupun dalam pikirannya mengadu kesakitan, mengungkapkan sesuatu. Nah, ungkapan-ungkapan itu, pikiran-pikirannya itu disadap ataupun direkam oleh orang yang dekat secara emosional, yaitu Linda itu. Nah, karena Linda tidak mampu menguasai diri, sehinggalah rekaman itu keluar melalui mulut mereka. Dalam kondisi tertentu, Linda ini dikatakan orang yang mempunyai kepekaan tinggi, mampu ataupun cepat merasakan penderitaan orang lain. Ini gambarannya kerasukan. Baik, saya ingin ke Ustadz Yulian. Dari perspektif agama, kita mengetahui bahwa memang selain manusia atau makhluk-makhluk yang bersifat fisik, kita juga harus percaya dengan hal-hal yang gaib begitu ya dari perspektif agama Islam tentunya. Nah, kalau dari pandangan Anda seperti apa Ustadz Yulian terhadap fenomena ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kan Allah telah berfirman, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa Allah berkata, semua kita berasal darinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga semua adalah kehendak Allah. Meninggal, maut, jodoh, rezeki itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kalau orang yang sudah meninggal itu kan sudah tidak mungkin hidup kembali seperti itu. Namun dengan berbagai macam kejadian, kalau kita kaji dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa
orang yang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan rezeki kepada orang lain. Memang kita harus percaya kepada hal yang gaib. Kalau orang tidak percaya kepada hal yang gaib, maka seseorang itu tidak beriman. Nah, memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata kan itu. Allah, malaikat, setan, jin dan seterusnya. Namun kita tidak boleh segala sesuatu itu terlalu berlebihan. Jadi sesuatu hal itu adalah khairul umuri awsatuha. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada akidah. Kita hanya percaya bahwa hal yang gaib itu ada, seperti itu. Oke. Saya ke Kinarto. Kinarto, apakah yang bisa tadi kerasukan atau memiliki koneksi dengan teman yang sudah meninggal, katakanlah begitu, hanya mereka yang punya ikatan emosional mendalam ketika hidup, ataukah bisa juga secara random, katakanlah ini juga dirasuki atau seorang teman ini dirasuki oleh yang lainnya begitu? Ya, bisa secara random, itu sangat terjadi, biasa terjadi. Seperti anak-anak atau orang-orang yang sedang berkumpul di jambore ataupun orang mau ujian, biasanya wanita. Ketika wanita itu sedang dalam kondisi kecemasan baik, kecemasan ataupun ada kekhawatiran, itu orang tersebut bisa kerasukan. Namun dalam kasus Linda ini ada Linda ini mempunyai koneksi hubungan batin, hubungan emosional dengan Vina. Ketika Vina menjerit kesakitan, merasakan penderitaan itu, orang yang punya hubungan emosional itu pasti dengan persyaratan seseorang itu punya kepekaan tinggi. Hatinya punya kepekaan. Istilahnya orang mengatakan mempunyai indera keenam. Atau dalam bahasa para psikologi ada clairsentient. Kemampuan merasakan penderitaan orang lain. Nah, ini yang dimiliki oleh Linda. Jadi informasi yang disadap, informasi yang dirasakan oleh Linda ini termanifestasikan oleh bagian dari panca indera, yaitu melalui lidah. Ada yang tidak bisa melalui lidah, namun bisa melalui mimpi. Ada yang datang melalui bayangan. Ada yang datang melalui pendengaran. Nah, dalam kasus Linda ini, saya analisis menerima kemudian diwujudkan dalam bentuk suara melalui indera pengecapan, melalui mulut. Nah, inilah menjadi fenomena yang jarang ditemui. Boleh orang tidak percaya, boleh. Namun ini kemampuan seseorang yang berempati. Saya berikan contoh, ada seorang anak kembar. Anak kembar itu yang satu taruhlah ada di Jakarta, yang satu ada di Bandung. Yang satu taruhlah sedang sakit, yang di Jakarta mampu merasakan kesakitan ataupun mampu menyerap rasa sakitnya si kembar itu. Begitu juga hubungan seorang ibu sama seorang anak. Juga mampu ada terkoneksi secara emosional. Nampaknya Linda dan Vina ini punya hubungan emosional, punya kedekatan, mungkin sering curhat. Dan kenapa suaranya orang mengatakan, katanya yang saya dengar, katanya persis suaranya Vina. Kalau begitu analisis kami, yaitu bahwa Linda karena sudah berhubungan, sudah terkoneksi secara fisik sebelumnya, pasti Linda itu mempunyai memori suaranya Vina. Sehingga sampai logat-logatnya ada. Ketika mendengar berita seperti itulah muncul, termanifestasikan melalui indera pengecapan. Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke Ustadz Yulian, kita akan saksikan terlebih dahulu informasi berikut terkait dengan tema diskusi kita malam hari ini. Silakan. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak, itu otaknya Mbak itu. Oke, saya ke Ustadz Yulian. Pak Ustadz, kalau kita menjelaskan bahwa fenomena sebenarnya kerasukan, katakanlah begitu, kesurupan, dan juga termasuk ketika seseorang mendapatkan petunjuk-petunjuk lewat mimpi. Nah, sebenarnya dalam perspektif agama menyikapi hal-hal seperti ini seperti apa? Namun jangan dijawab sekarang, Pak Ustadz. Kita akan kembali berdiskusi usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. iNewsroom masih akan kembali bersama narasumber kami usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak, itu otaknya Mbak itu.
Kembali di Newsroom, pemirsa, saya kembali ke Ustadz Yulian. Pak Ustadz, bagaimana kemudian kita sebagai seseorang yang beragama menyikapi fenomena-fenomena tersebut? Baik, kita selaku umat beragama, memang kita sampaikan di awal ayat tadi bahwa kita memang percaya kepada yang gaib itu ada. Setan, malaikat, Allah itu kan tidak kelihatan dengan kasat mata, malaikat juga seperti itu. Namun kita harus percaya, tapi tetap ada batasan. Karena segala sesuatu itu Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Jadi kita tidak boleh menyembah setan, menyembah jin, percaya kepada manusia, zat selain Allah itu adalah syirik. Karena syirik itu adalah perbuatan yang dosa paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan dosa-dosa yang lain. Nah, mengenai kasus Vina ini, rekannya terjadi misalnya kesurupan. Nanti kita lihat dari, kalau ini kan dari sisi dari kebenarannya, kalau dari sisi hukum nanti kan ada tempat yang khusus dalam penyelesaian ini. Namun saya pernah mengalami sering memberikan pendapat seperti ini sama. Misalnya kita melewati suatu pohon yang besar atau melewati suatu rumah yang lama tak berpenghuni, itu juga terkadang dijadikan persembahan atau dijadikan segala sesuatu itu percaya kepada hal-hal yang mitos. Nah, itu di dalam ajaran agama Islam tuh kita tidak boleh percaya kepada mitos. Nah, namun dalam hal ini semua adalah tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang punya kuasa. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah telah berkata iya, maka akan terjadilah segala sesuatu seperti itu. Tapi kita harus ada batasan untuk supaya akidah kita tetap. Batasan termasuk juga menguji apa yang informasi yang disampaikan oleh si Linda tadi betul atau tidak, bagaimana pembuktiannya. Saya ke Kinarto, jangan-jangan apa yang disampaikan informasinya pada saat kesurupan ini tidak bisa dibuktikan. Bagaimana kemudian indikasinya ini menjadi sebuah fakta? Oke, terima kasih. Pernyataan yang bagus, pertanyaan yang sangat baik sekali. Apa yang disampaikan Linda itu bagian daripada proses yang dikatakan clairaudience, yaitu intuisi. Intuisinya Linda yang jernih, yang mampu menangkap perasaan kata-kata melalui telinga, kemudian dimanifestasikan melalui mulut. Ya, jadi gabungan clairsentient sama clairaudience. Nah, ini bukan merupakan suatu bukti, namun suatu indikasi. Ataupun orang mengatakan itu petunjuk. Lah, benar dan tidaknya, pengertian benar dan tidaknya, itu nanti kenyataan nggak sesuai fakta atau tidak. Ketika membuktikannya, kita nggak bisa membuktikan. Nanti yang membuktikan mungkin para hakim, para dan lain sebagainya, yang para berwenang. Kalau memang terjadi kecocokan, lah, oh ternyata iya. Lah, proses-proses yang demikian ini biasa ada di dalam masyarakat. Namun dengan bersyarat, pertama, bahwa orang yang seperti Linda itu pasti syaratnya punya kepekaan, indera kepekaannya tinggi, empatinya tinggi. Namun kalau sesering mungkin mengalami demikian, kadangkala orang demikian itu malah merasa galau. Dalam kasus Linda dan Vina, Linda itu mampu merasakan penderitaan temannya. Walaupun pada saat itu Linda dan Vina berjauhan tempatnya. Makanya mampu menyerap, mampu merasakan. Ketika mampu merasakan itulah diungkapkan. Pada saat itu Linda tidak mampu mengendalikan diri. Dengan catatan, menurut pengamatan dari kami bahwa pada saat orang yang dalam kondisi, saya ulang lagi, dalam kondisi sakratul maut, ya, mendekati kematian, orang itu merasa menderita, sakit, pikiran yang galau, itu terekam oleh alam semesta.
Pengertiannya ada dalam Akashic Record. Nah, pada Akashic Record itu ada orang-orang tertentu yang mampu menyerap ataupun merekam ulang. Nah, dalam pengertian di sini, contohnya di dalam teknologi, ketika kita membutuhkan ada teknologi, kelak suatu saat mungkin ada teknologi lagi. Saat ini ada HP, ada orang ngobrol aja kita bisa rekam. Nah, padahal di daerah, di bagian tubuh kita, bagian sel ataupun organ tertentu mampu merekam situasi. Nah, ini dalam kondisi halus sekali. Kita biasa, contohnya, boleh dilanjutkan contohnya. Ketika kita dalam perjalanan kita terasa pipis, kita mampu menahan pipis. Namun ketika sedang sampai di depan rumahnya, seakan-akan kita nggak bisa mampu menahan pipis. Nah, ini bagian daripada tubuh itu mampu merekam situasi dan bahkan mampu merekam tempat yang didatangi. Ini termasuk catatan di dalam memori seseorang. Dengan catatan punya kemampuan empati yang lebih baik. Baik, seseorang mempunyai empati yang lebih ya. Saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Kinarto begitu ya tentang fenomena ini. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi fakta-fakta yang didapatkan dari seseorang yang kesurupan ini? Apakah kita boleh percaya terhadap satu dan dua hal atau tidak sama sekali, Pak Ustadz? Jelas kalau kita berdasarkan fikih, ajaran agama, orang kesurupan itu kan kemasukan. Jadi yang masuk itu apa dulu nih, barang apa dulu nih? Kan setan atau jin, kan seperti itu. Jadi kita harus berdasarkan dasar hukum agama dulu, fikih dulu kan. Kerasukan. Nah, yang masuk itu kan bukan ini kan, bukan sesuatu hal yang ini. Mayoritas itu jin, setan. Nah, jadi orang kerasukan tuh bisa suatu dalam kondisi yang lemah atau imannya lemah jelas ya. Dia kepikiran terus, terbawa halu, ya itu bisa masuk setan, merenung terus. Intinya orang-orang yang kerasukan tuh apalagi kondisi lemah, iman lemas dan misalnya dalam kondisi yang tidak berdaya, nah itu sering kerasukan. Ya disitulah masuk bisikan-bisikan halus seperti itu mengarah ke arah sana. Jadi memang kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya hakim pun juga kan, ya hakim itu dalam memutuskan jelas dia itu melihat untuk segala macam itu kan kekuatan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat kan, apa yang dia dengar lah. Dia ini kan berjauhan. Jadi kan bisa aja ini kan karena kepikiran terus bertahun-tahun karena itu teman dekat. Nah ini jadi kita harus klarifikasi dulu, kita harus pahami dulu secara agama. Memang kita percaya kepada hal yang gaib. Cuman ada batasan. Tidak boleh berlebihan, karena dosa syirik itu di dalam ajaran agama Islam itu peringkat utama seperti itu. Kita percaya. Nah, mimpi pun ada mimpi yang buruk, mimpi kerasukan dari setan, adapun mimpi dari petunjuk dari Allah yang baik-baik seperti itu. Oke, baik. Saya ke Kinarto. Kinarto, bagaimana kemudian kita membedakan bahwa seseorang ini ternyata betulan kerasukan atau seseorang ini mengalami masalah psikologis sehingga ia mengeluarkan informasi dan beracau seperti itu, Kinarto? Ya, itu bisa dua-duanya. Di daerah-daerah tertentu ada orang yang sangat mempercayai kerasukan oleh arwah lain ataupun jin ataupun setan. Di daerah-daerah tertentu ada yang tidak mempercayai. Dalam kasus seperti ini, kami dari pelajar pemetafisika bukan berarti percaya dan tidaknya. Kami menganalisa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami sendiri. Yang pertama, apakah itu yang dimaksudkan adalah dalam kondisi trans ataupun orang menyebutkan kerasukan, pasti itu berkaitan dengan pemikiran, bahwa sifat pemikiran ini ya dan dikatakan dalam kondisi bawah sadar, subconscious. Nah, dalam kondisi bawah sadar itu mampu menyerap informasi masa lalu sampai masa yang akan datang, masa sekarang ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan musnah. Hanya mungkin berganti.
pada dasarnya sama seperti zaman dahulu sebelum ada alat-alat. Ketika orang mengucapkan sesuatu, ucapan itu balik lagi, bergema, menggema. Nah, dalam posisi seperti ini berhubungan dengan emosi seseorang. Apapun yang terjadi, orang yang dinamakan sedang trans ataupun yang sedang kerasukan, itu memasukin kawasan bawah sadar. Menurut penelitian, kawasan bawah sadar itu menguasai 88% dari pemikiran. Sedangkan yang pikiran sadar menguasai 12%. Jadi pada dasarnya saat-saat tertentu kita dikuasai, yang lebih menang, yang lebih dominan adalah bawah sadar. Mas Davi, mungkin kalau suatu saat ataupun pernah mengalami mau memanggil A, keliru memanggil B. Kirim WA kepada seseorang A, keliru ke B. Ini yang masuk adalah kemampuan bawah sadar. Oke, baik. Pak Ustadz, singkat saja. Jadi bagaimana kita kemudian menyikapi kasus ini ke depannya untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya? Kalau untuk fakta ini kita serahkan kepada petugas hukum ya, karena sesuai dengan kronologis, terus yang dia lihat, saksi, kekuatan itu toh, kita juga nggak mungkin yang namanya petugas hukum itu termasuk hakim itu memutus pasti melihat dari ininya. Tidak mungkin di bawah pengampuan, di bawah kesadaran itu tidak akan bisa dijadikan bentuk yang kuat. Namun di dalam ajaran agama Islam, kita tetap berpegang teguh kepada tauhid Allah. Kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan la haula wala quwata illa billah, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk kekuatan. Seterusnya kita serahkan kepada baik. Apapun yang keluar informasinya dari Linda, baik itu berasal dari Vina atau hal yang lain, semuanya harus diuji secara fakta dan secara ilmiah ya pada saat persidangan dan proses penyidikan oleh polisi. Kita sepakat hal itu. Terima kasih Ki Narto sudah bergabung bersama kami. Pak Ustadz Yulian juga terima kasih banyak sudah meluangkan bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, sejumlah menteri dan tamu delegasi di World Water Forum berjoget di akhir acara gala dinner. Selain menikmati berbagai lagu dari sejumlah penyanyi tanah air, tamu undangan yang hadir pun juga menikmati ragam menu khas Nusantara. Akhir acara gala dinner World Water Forum, para delegasi disuguhkan dengan berbagai lagu yang dibawakan sejumlah penyanyi tanah air. Saat lagu dimulai, sejumlah menteri dan tamu terlihat berdiri dan bergoyang. Salah satunya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu, Jokowi juga terlihat ikut menikmati lagu dan bernyanyi dari tempat duduknya. Acara WWF ini dimulai sejak 18 Mei lalu dan dihadiri ribuan peserta termasuk Elon Musk.